Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikadek Risnawati. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek layanan konseling kelompok secara daring. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 jurusan Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak? Baik. Wah, sepertinya kalian kurang semangat ya. Ibu ulangi sekali lagi. Kalau Ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab luar biasa, semangat, semangat, semangat. Nah, Ibu ulangi ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semangat. Ya, luar biasa sekali anak-anak Ibu hari ini. Terus tetap semangat ya. Nah, untuk lebih akrab lagi, bagaimana jika anak-anak memperkenalkan diri kalian masing-masing? Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nikadek Risnawati. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Rina. Sekarang giliran anak-anak yang memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rina. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Budi Arti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atif. Halo teman-teman, nama saya Wulan. Baiklah anak-anak, masing-masing dari kalian sudah memperkenalkan diri. Nah, kali ini kegiatan kita adalah melakukan konseling kelompok. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Atau ada yang pernah mengikuti? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu kita memanfaatkan proses dinamika kelompok untuk membantu individu yang mengalami masalah yang dihadapi. Ada pemimpin kelompok, itu Ibu sendiri, dan kalian sebagai anggota kelompok. Bagaimana, Nak? Sudah ada gambaran? Sudah, Bu. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk melatih kemampuan komunikasi siswa, rasa tenggang rasa, serta terentaskannya masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas yang harus kita taati. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian setuju? Maksudnya, Bu, jadi di sini kita buka rahasia di masing-masing. Tidak begitu, Nak. Hanya saja ketika kita sepati yang tetap menjadi rahasia pribadi kalian. Namun ketika masalah yang kita bahas nanti tidak disampaikan secara terbuka, bagaimana dicari solusinya, ya kan? Iya Bu, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu, apa kalian sepakat untuk saling menjaga rahasia? Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu.
Baiklah anak-anak, jika kalian semua sudah mengerti apa itu konseling kelompok dan tujuannya, kemudian Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan konseling kelompok. Ya, Bu. Ya, Bu. Tahap pelaksanaan konseling kelompok terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama pembukaan seperti yang kita lakukan saat ini, kemudian tahap kedua penjelasan masalah, tahap ketiga penggalian latar belakang masalah, di mana Ibu akan menggali latar belakang masalah yang sedang kalian alami agar bisa beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyelesaian masalah. Dan tahap terakhir yaitu penutup di mana Ibu akan mengakhiri kegiatan konseling kita. Apakah kalian mengerti? Iya, Bu. Mengerti. Ya, Bu, mengerti. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap. Siap, Bu. Mari kita cari janji konseling. Anak-anak bisa menirukan kata-kata Ibu berikut ini ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya merahasiakan segala data yang tidak layak diketahui akan berakhir di ruang ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini saya menyatakan bahwa saya merahasiakan segala data yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Nah, baiklah anak-anak, dalam kegiatan ini Ibu minta kalian saling terbuka. Kita hari ini kita sepakati 40 menit saja. Ibu harapkan semua aktif dalam kegiatan kali ini. Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita sepakati dulu aturan dalam proses konseling. Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kalau mau bertanya, kita harus mengangkat tangan dulu, Bu. Tidak boleh tiba-tiba langsung berbicara. Baik, bagus sekali, Nak. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Saya, Bu. Harus memperhatikan teman yang sedang berbicara, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Nah, bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi? Tidak boleh saling mengejek atau menertawakan permasalahan, Bu. Ya, betul sekali, anak-anak. Terkait kesepakatan yang kita buat, yang pertama, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berbicara, boleh saling ejek atau menertawakan permasalahan temanmu. Seperti itu, apakah dapat disetujui? Siap, setuju, Bu. Siap, Bu. Setuju. Karena aturan sudah kita sepakati, kita sudah siap memulai kegiatan hari ini. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Risma. Kan di sini kita membahas masalah masing-masing, Bu. Padahal masalah kami banyak sekali. Apa bisa diselesaikan? Nah, terkait dengan masalah yang akan kita bahas kali ini adalah sesuai dengan hasil pantauan Ibu sebagai guru BK sekaligus wali kalian, dan Ibu juga mendapat laporan dari guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Ibu memperoleh data bahwa kalian mengalami kesulitan pada saat pembelajaran daring. Dari sinilah kita akan mengangkat permasalahan untuk kita bahas bersama.
Sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar kalian lebih semangat lagi melaksanakan konseling kelompok kali ini. Ada berapa hewan dalam gambar ini? Jawaban kalian nanti akan membuktikan kalian masih fokus atau tidak mengikuti kegiatan kita hari ini. 9, Bu. Ada hewan apa aja? Bisa disebutkan? Tikus, kucing, anjing, kedelai, keledai, Keledai. kura-kura. Kura-kura. Nah, tadi itu selingan ya, biar kalian nggak tegang. Harus tetap semangat. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai saja proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Ibu utarakan tadi, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan memilih sebuah permasalahan yang paling penting. Permasalahan yang paling urgent yang harus segera dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Ibu minta kepada kalian satu persatu menyampaikan masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Saya, Bu. Saya tidak ada semangat untuk belajar, Bu. Saya, Bu. Saya malas mengerjakan tugas, Bu. Saya bosan diam di rumah saja, Bu. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas karena ada kendala jaringan dan kuota internet, Bu. Kalau saya kadang-kadang Bapak Ibu guru terlalu banyak memberikan tugas dan juga saya kurang mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh guru melalui grup, Bu. Nah, baik anak-anak, semua sudah mengungkapkan permasalahan dengan terbuka. Sekarang masalah siapa yang paling urgent untuk kita bahas terlebih dahulu dan dicarikan solusinya. Bagaimana kalau masalah Bu Diartini saja, Bu? Karena saya juga merasakan kendala selama belajar daring. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju kita membahas masalahnya Bu Diartini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, Bu Diartini, apakah bisa disepakati usulan dari teman-temanmu? Sepakat, Bu. Boleh kami dengarkan tentang masalah yang kamu hadapi saat ini? Boleh, Bu. Begini, saya jujur saja sama Ibu. Selama pandemi ini kami dituntut untuk belajar daring. Selama belajar daring ini saya banyak menghadapi kendala, Bu. Saya merasa sangat sulit sekali untuk belajar daring di rumah. Terkadang kendala yang saya hadapi yaitu kendala di kuota internet, Bu. Jika kuota HP saya habis, saya terpaksa membeli kuota. Itu pun jika orang tua saya di rumah. Jika orang tua saya bekerja, saya terpaksa tidak bisa mengikuti pembelajaran Google Meet maupun di Google Classroom, Bu. Orang tua saya bekerja di Malaysia. Di saat saya sudah tidur, jadi saya tidak tahu jika memberikan tugas di grup. Terkadang selain ketersediaan dan kuota, guru bidang studi hanya menyuruh kami membaca buku paket dan mengerjakan yang ada di situ tanpa bisa penjelasan, Bu. Iya, Bu. Benar itu. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Baik nak, Ibu merasakan sekali kalian pasti banyak mengalami kendala selama pembelajaran daring, terutama di kuota internet. Nah, untuk Bu Diartini, seandainya Ibu memberikan skala 1 sampai 10, di mana 1 itu Bu Diartini bebas, tidak ada masalah, dan 10 itu sangat mengganggu kegiatan Bu Diartini. Pada posisi skala berapa Bu Diartini berada? Pada skala 8, Bu. Baiklah, jadi bisa dikatakan kalau ini sangat mengganggu sekali ya, Nak. Iya, Bu. Karena kendala internet tugas saya menjadi menumpuk untuk dikerjakan dan dikumpul, Bu. Belum lagi gurunya marah-marah ke saya karena terlambat mengumpulkan tugas. Baik, Bu Diartini, saat-saat yang bagaimana Bu Diartini merasakan hal yang tidak mengganggu?
Ya, pada saat saya memiliki akses kuota internet, Bu, tanpa harus meminta hotspot orang tua. Nah, baiklah anak-anak, sekarang coba kalian tuliskan jawaban kalian pada sebuah kertas. Misalkan di sini Ibu mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan atau harapan. Permintaan apa yang kalian inginkan? Silakan ditulis terlebih dahulu ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang secara bergantian coba diutarakan keinginan kalian masing-masing ya. Dimulai dari Budiartini, Tessa, Rati, Wulan, kemudian yang terakhir Risma. Silakan anak-anak. Saya ingin meminta agar pandemi ini cepat berakhir, Bu. Saya ingin bersekolah tatap muka agar tidak kendala lagi di internet dan perkumpulan tugas. Saya bosan sekali belajar dengan daring, Bu. Banyak materi yang tidak bisa saya mengerti. Benar, Bu. Saya juga berharap sama seperti yang dikatakan oleh Bu Diartini. Saya ingin dalam pembelajaran daring selama pandemi tidak ada kendala dalam masalah jaringan maupun kuota internet. Saya ingin pandemi ini cepat berakhir karena saya ingin sekolah dibuka kembali dan saya nantinya tidak ketinggalan pembelajaran atau materi yang akan dibahas nantinya. Saya sama seperti teman yang lain. Saya ingin pandemi ini cepat berakhir agar sekolah cepat dibuka dan pelajaran lebih semangat, Bu. Nah, baik anak-anak, kalian sudah membuat sebuah keinginan. Lalu untuk Budiartini, bagaimana jika pandemi ini belum juga berakhir? Apa yang akan Budiartini lakukan? Jika masih belajar daring dan saya kehabisan kuota, mungkin saya akan belajar di rumah teman yang mempunyai wifi, Bu. Dengan sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu kepada teman apakah diberi izin atau tidak. Jika tidak diberi izin, saya akan berusaha kepada orang tua meminta diberikan kuota internet dan kuota internet itu akan hanya saya pergunakan untuk kebutuhan belajar saja. Adakah anak-anak yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin jika tidak ada kuota internet, kita bisa bertanya kepada teman yang rumahnya terdekat dengan kita mengenai ada tugas atau tidak yang diberikan oleh guru. Jadi tidak perlu lagi tugas menumpuk untuk dikerjakan. Wah, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang Budiartini hadapi. Ibu rasa itu sangat bagus sekali anak-anak. Baik, Bu. Ibu senang sekali dengan apa yang akan Budiartini lakukan. Dan apabila itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, Budiartini pasti bisa menyelesaikannya. Baik, Bu. Nah, berikut akan Ibu tayangkan sebuah video sesuai topik kita hari ini, yaitu kesulitan dan kendala selama pembelajaran jarak jauh yang terkait dengan masalah kalian. Silakan kalian menyimak videonya ya. Baik, Bu. Pertemuan kali ini, Bu Ika akan menyampaikan layanan informasi bimbingan dan konseling terkait tips mengatasi kesulitan belajar secara daring di rumah. Oke. Berikut informasi yang bisa Bu Ika sampaikan. Mohon disimak ya. Apa sih kesulitan belajar itu? Nah, menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Sedangkan pembelajaran daring sendiri merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi
tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala sesuatu bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga online, dan tes pun juga dilaksanakan secara online. Nah, kali ini Bu Ika akan memberikan tips cara mengatasi kesulitan belajar saat pembelajaran daring. Mohon disimak dengan seksama ya. Yang pertama, persiapkan bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran di antara lain buku pembelajaran, alat tulis, dan tentunya gadget. Karena kita belajar secara daring. Yang kedua adalah cek kuota internet dan sinyal kalian. Karena kali ini kalian melakukan pelajaran daring, maka kecepatan akses internet dan sinyal sangat mempengaruhi. Maka dari itu, sebelum kalian melakukan pembelajaran daring, cek terlebih dahulu ya kuota internet dan sinyal atau jaringan seluler kalian. Tidak kan, ketika kalian ingin pembelajaran daring, tiba-tiba kuota internet kalian habis atau jaringan seluler kalian tidak ada. Berarti kalian tidak siap untuk melakukan pembelajaran daring saat itu juga. Yang ketiga, cek jadwal pembelajaran. Jangan sampai salah jadwal ya, karena itu sangat mempengaruhi mood kalian dalam melaksanakan pembelajaran daring. Maka dari itu perlu persiapan yang ekstra. Jika kalian salah jadwal, maka jadwal kalian akan berantakan dan kalian sudah tidak minat lagi untuk melakukan pembelajaran secara daring. Ya bukan? Yang keempat, jaga suasana belajar yang nyaman dan tenang. Nah, pada dasarnya suasana belajar yang nyaman dan tenang dapat membangkitkan minat belajar kalian. Mungkin dengan kondisi ruangan yang cukup cahaya, cat warna ruangan yang menarik, udara yang segar, serta ditemani sepotong roti dan susu akan menambah mood belajar kalian semakin oke. Yang kelima, fokus dan konsentrasi. Kalian harus berpikir fokus dan konsentrasi pada pembelajaran tersebut. Jangan sampai pikiran kalian terganggu dengan hal-hal lainnya. Misalnya, mungkin kalian ada janji bermain dengan teman. Mungkin karena kalian merasa punya janji terhadap orang lain, maka otomatis kalian akan merasa gelisah dan terburu-buru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang keenam, pastikan kalian mengikuti pembelajaran secara baik. Buatlah catatan atau ringkasan materi. Jika ada materi yang belum paham, bisa kalian tanyakan kepada guru yang bersangkutan. Jika ada tugas, segera diselesaikan ya, supaya tidak membebani pikiran kalian. Oke, itu informasi yang bisa Bu Ika sampaikan. Semoga bagi kalian semua. Dan di era pandemi ini, jangan lupa kalian menjaga kesehatan. Dan ingat pesan itu, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan jangan lupa jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi setelah kalian menyimak video tersebut, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan isi dari video tersebut. Saya, Bu. Ya, silakan. Isi dari video tersebut, bagaimana cara kita mengatasi kesulitan dalam belajar daring. Contohnya selalu mengecek kuota internet sebelum pembelajaran dimulai. Selalu fokus selama belajar daring. Ya, bagus sekali Ratih atas jawabannya.
berarti kamu sudah menyimak dengan baik video yang Ibu tayangkan tadi. Baiklah, Ibu rangkum kembali isi video yang Ibu tayangkan tadi ya, yaitu cara mengatasi kesulitan belajar selama daring, yaitu yang pertama, siapkan buku dan alat tulis. Kemudian yang kedua, cek kuota internet sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, cek jadwal pembelajaran dan jangan sampai salah jadwal yang berakibat mood menjadi berubah. Yang keempat, jaga suasana belajar tetap nyaman dan tenang. Fokus dan konsentrasi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, pastikan mengikuti pembelajaran secara baik. Demikian ya anak-anak, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mempunyai 2 pertanyaan untuk kalian, yaitu yang pertama, setelah menerima layanan konseling kelompok, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kemudian yang kedua, apa yang dapat kamu simpulkan tentang dirimu dalam hal yang berkaitan dengan kendala selama belajar daring? Silakan anak-anak membuat jawaban atas 2 pertanyaan yang Ibu berikan. Setelah itu, salah satu dari kalian silakan raise hand untuk mengemukakan pendapatnya. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya ingin berpendapat, Bu. Ya, silakan Bu Diartini. Satu, setelah saya menerima layanan konseling, kelompok ini saya akan selalu mengikuti pembelajaran daring dengan baik serta tidak ada alasan lagi untuk tidak mengumpulkan tugas. Yang dapat saya simpulkan berkaitan dengan kendala selama belajar daring adalah terbatasnya jaringan internet dan kuota internet bukan menjadi alasan untuk tidak belajar daring. Baik, bagus sekali jawaban dari Bu Diartini. Dari awal sampai akhir kita sudah membahas permasalahan yang paling mendesak yang tengah kalian hadapi, yaitu permasalahan yang menyangkut kesulitan dan kendala selama pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, baik Bu Diartini maupun kalian, apabila mengalami kendala di internet, bisa bertanya kepada teman lain mengenai tugas. Kemudian bisa belajar di rumah teman yang memiliki fasilitas WiFi dengan terlebih dahulu meminta izin kepada mereka dengan tetap, jika bepergian kalian tetap mematuhi prokes ya nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, terima kasih telah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Untuk hasil tugas yang Ibu berikan tadi, silakan nanti kalian mengisi di form LKPD dan linknya sudah Ibu bagikan di WA Group. Untuk evaluasi hasil, kepuasan konseli dan daftar hadir juga sudah Ibu bagikan link di WA Group. Dan batas pengerjaannya Ibu tunggu sampai jam 3 sore ya nak. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, maka untuk kegiatan konseling kelompok kita agendakan di lain hari dengan melanjutkan membahas masalah dari anggota yang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah setuju? Iya, Bu, saya setuju untuk membahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya hari ini. Selamat pagi dan tetap terapkan prokes ya. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu.